Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-76. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pambekas sengaja berada di Longkangan bersama kedua adiknya. Ketiganya sibuk menyiangi pohon-pohon bunga yang ada di Longkangan. Adiknya laki-laki mengambil air di dalam bumbu dari sumur, kemudian dituangkannya di sebuah pengaron kecil. Dari pengaron itu adiknya perempuan menyirami tanaman yang baru saja didangir. Pada saat itulah Paksi Pambekas mendengar ayahnya berbicara di halaman depan. Dengan serta-merta Paksi Pambekas pun telah mengeterapkan Aji Sabto Pangrungu untuk mendengarkan pembicaraan ayahnya dengan seseorang di halaman. "Untuk apa kau datang kemari? Bukankah kau salah seorang pesuruh Haryo Wisoko yang pernah menemui aku di alun-alun?" "Iya, Ki Tumenggung, tetapi aku datang tidak atas perintah Haryo Wisoko." "Jadi perintah siapa?" "Raden Paksi." "Paksi? Apa hubunganmu dengan Paksi?" "Aku adalah abdi juru taman di Kasatriyan." "Aku sudah tahu. Raden Paksi minta aku membawa beberapa batang pohon bunga soka atas izin Pangeran Benowo. Bahkan Pangeran Benowo juga memerintahkan aku untuk membawa batang kembang soka ini kemari." "Anak setan, jadi begitu dekatkah hubungan Paksi dengan Pangeran Benowo?" "Ya, bukankah Haryo Wisoko pernah memerintahkan aku untuk menyampaikan hal ini kepada Ki Tumenggung?" "Kau sampaikan sendiri kepada Paksi, tetapi kau tidak perlu mengatakan kepadanya bahwa kau pernah mengenal aku." "Baik, Ki Tumenggung." Paksi Pambekas menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, ayahnya pun telah naik lagi ke pendopo dan kembali duduk di peringgitan tanpa memberitahu kepada Paksi Pambekas. Juru taman itulah yang kemudian pergi ke pintu sekedeng, mengetuk pintu perlahan-lahan karena ia sudah mendengar seseorang berada di sekedeng. Paksi Pamekaslah yang menjenguk pintu sekedeng karena ia tahu bahwa juru taman itulah yang datang. "Oh, kau," sapa Paksi Pambekas. "Kau bawa batang kembang soka itu?" "Ya, Raden, aku membawa beberapa batang." "Bagus, terima kasih," berkata Paksi Pambekas sambil memungut beberapa keping uang dari kantong ikat pinggangnya dan diberikannya kepada juru taman itu. Juru taman itu terkejut. Ternyata Paksi Pambekas memberinya uang lebih banyak dari Haryo Wisoko yang setiap kali ia melakukan tugasnya yang jauh lebih berbahaya dari sekedar membawa beberapa batang pohon kembang soka. Sejenak juru taman itu justru berdiri termangu-mangu. Namun Paksi Pambekas pun kemudian berkata, "Ambillah." "Kenapa?" "Banyak sekali, Raden," desis juru taman itu. Paksi Pambekas tertawa. Katanya, "Hehehe, tidak cukup banyak, tetapi uangku hanya itu." "Ini sudah sangat banyak, Raden. Aku mengucapkan terima kasih." "Sudahlah, bukankah kau harus kembali ke Kasatriyan?"
Iya Raden, sembahku bagi Pangeran Benowo. Pangeran Benowo tadi sedang pergi Raden. Sendiri? Tidak, bersama Raden Sutawijoyo. Kemana? Aku tidak tahu Raden. Tetapi bukankah nanti Pangeran Benowo itu pulang ke Kasatriyan? Tentu Raden. Nah, sampaikan sembahku. Baik Raden. Juru taman itu pun telah meletakkan seikat batang kembang soka di uger-uger pintu seketeng, kemudian mengangguk hormat sambil mohon diri. Ampun Raden, aku mohon diri. Juru taman itu pun kemudian telah meninggalkan pintu seketeng. Setelah mengambil seikat batang kembang soka, Paksi Pamekasan menutup pintu seketeng, tetapi tidak terlalu rapat. Sehingga dari sela-sela pintu ia melihat juru taman itu berhenti sejenak di halaman, mengangguk hormat kepada ayahnya yang duduk di peringgitan, kemudian melangkah ke regol. Paksi Pamekasan pun kemudian benar-benar menutup pintu seketeng itu rapat-rapat. Dengan demikian Paksi Pamekasan semakin yakin bahwa ayahnya memang termasuk salah seorang pengikut Haryo Wisoko. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh Pangeran Benowo, ia hanya mengawasinya sejauh yang dapat dilakukannya. Tetapi apa yang dapat aku lakukan terhadap ayahku sendiri, meskipun ayahku menjadi salah seorang pengikut Haryo Wisoko? Bertanya Paksi Pamekasan kepada diri sendiri. Namun di samping kegelisahan Paksi Pamekasan karena ayahnya lah seorang pengikut Haryo Wisoko, Paksi Pamekasan pun harus mencari jawaban kenapa ayahnya sangat membencinya, bahkan berusaha untuk menjauhkannya dari rumah, dari ibu dan dari adik-adiknya. Apakah sejak semula ayahnya sudah mengetahui bahwa akhirnya ia akan berhubungan dekat dengan Pangeran Benowo serta mempunyai sikap yang berseberangan dengan sifat ayahnya itu? Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Untuk sementara Paksi Pamekasan memang harus menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu di dalam hatinya. Bahkan Paksi Pamekasan sama sekali tidak dapat melihat hubungan antara dirinya dengan sikap ayahnya yang memilih berpihak kepada Haryo Wisoko itu, ketika dirinya harus pergi meninggalkan keluarga untuk mencari cincin bermata tiga itu. Di hari berikutnya, Paksi Pamekasan telah berada di rumah gurunya lagi. Seperti biasanya, ia pun telah membantu membenahi sanggar serta kelengkapannya. Sehingga jika surat kekancingan yang baru itu datang, maka segala sesuatunya akan segera dapat tersesuaikan. Di hari berikutnya lagi, ketika Paksi Pamekasan datang ke rumah gurunya, Ki Marta Priwok agaknya sudah menunggunya. Paksi, berkata Ki Marta Priwok, aku baru saja datang dari Kasatriyan. Oh, Paksi mengangguk dalam-dalam. Kau dan gurumu dipanggil oleh Pangeran Benowo. Aku dan guru? Iya, tetapi Pangeran Benowo berpesan agar kau pergi sendiri lebih dahulu ke Kasatriyan. Baiklah Ki Marta, aku akan pergi menghadap. Lalu kepada Ki Panengah Paksi Pamekasan pun berkata, aku mendahului guru sebagaimana perintah Pangeran Benowo. Pergilah, nanti aku akan segera menyusul. Tentu ada yang penting, sehingga Pangeran Benowo telah memanggil kita untuk menghadap. Ketika Paksi Pamekasan sampai di Kasatriyan, maka ditemuinya selain Pangeran Benowo juga Raden Sutawijoyo. Nah, Paksi, surat kekancingan itu sudah siap. Kakang Sutawijoyo lah
yang telah menyusun surat kekancingan itu, hingga kau harus yakin bahwa bunyinya akan sangat berarti bagi perguruanmu itu. Hamba pangeran. Paksi Pamekaas pun mengangguk hormat. Hamba dan seluruh perguruan hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada Pangeran Benowo, kepada Raden Sutawijoyo, dan tentu saja kepada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo di Pajang. Satu lagi yang belum kau sebut. Paksi Pamekaas mengerutkan dahinya. Pangeran Benowo kemudian berdesis. Ki Gede Pemanahan. Oh, hamba mohon ampun akan ketidaktahuan hamba. Ah, ayah tidak berbuat apa-apa. Tentu, Paman Pemanahanlah yang mampu menuntaskan persoalan ini, sehingga sangat berkenan di hati ayahanda. Bukankah sejak Adimas menyampaikan hal ini kepada ayahanda Sultan, ayahanda Sultan sudah sependapat? Karena itu maka ayah tinggal menekankannya. Namun bagaimanapun juga, hamba harus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bermurah hati pada perguruan hamba, berkata Paksi Pamekaas. Sudahlah, berkata Raden Sutawijoyo. Ayahanda Sultan sudah menunggu. Kita sebaiknya segera menghadap. Kita masih menunggu Ki Panengah dan Ki Waskita. Oh, aku kira Paksi akan mewakili perguruannya. Aku tadi minta kepada Ki Waskita untuk memanggil Paksi dan Ki Panengah. Tetapi sebaiknya Paksi tidak berjalan bersama Ki Panengah ke kasatrian ini. Karena itu aku minta Paksi datang lebih dahulu. Baru kemudian Ki Panengah bersama Ki Waskita akan menyusul. Raden Sutawijoyo mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, Dimas Pangeran Benowo cukup berhati-hati. Ada pengikut Haryo Wisoko di taman. Maksudku, seorang juru taman yang mendapat tugas mengawasi Paksi. Raden Sutawijoyo mengangguk-angguk. Katanya kemudian, apapun tanggapan Paman Haryo Wisoko, jika surat kekancingan itu sudah berada di tangan Ki Panengah, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tetapi ia dapat berbuat apa-apa terhadap Paksi. Celakanya lagi, Haryo Wisoko akan dapat mempergunakan tangan ayah Paksi Pamekaas sendiri. Raden Sutawijoyo mengangguk-angguk. Memang lebih baik persoalan itu timbul setelah surat kekancingan itu benar-benar berada di tangan Ki Panengah. Apalagi jika Ki Panengah sudah mengambil langkah-langkah pelaksanaannya. Dalam pada itu, sebenarnya lah sesaat kemudian Ki Waskita dan Ki Panengah pun telah datang di kasatrian. Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo segera membawa mereka untuk menghadap ayahandanya. Keempat orang itu telah diterima oleh Kanjeng Sultan di serambi samping. Seperti yang dikatakan oleh Pangeran Benowo, Kanjeng Sultan pun langsung pada persoalannya, menyatakan bahwa surat kekancingan yang baru sudah siap dan akan langsung diserahkan kepada Ki Panengah. Hamba mengucapkan beribu terima kasih Kanjeng Sultan. Aku minta maaf bahwa surat kekancingan yang dahulu sangat tidak adil bagi Ki Panengah. Waktu itu aku kurang teliti membaca bunyi surat kekancingan itu, atau bahkan tidak membacanya sama sekali. Dan itu adalah satu kesalahan. Sekarang aku cermati isinya, apa yang tersurat, dan apa pula maknanya. Apapun perintah Kanjeng Sultan akan hamba terima dengan sebaik-baiknya. Demikian pula surat kekancingan yang terdahulu. Jika sekarang hamba akan menerima surat kekancingan yang baru, maka hamba hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kanjeng Sultan itu tersenyum, namun ia pun masih bertanya, apakah menurut Ki Panengah akan lebih mantap jika surat kekancingan ini aku serahkan dalam satu upacara di Paseban Agung? Ampun Kanjeng Sultan, hamba tidak berhak memohon seperti itu. Apa yang hamba terima ini sudah merupakan kemurahan hati Kanjeng Sultan, sehingga bagi hamba sudah jauh lebih dari cukup.
Jika demikian, dalam Paseban Agung mendatang, biarlah isi surat kekancingan itu dibacakan, agar semua pemimpin di Pajang mengetahuinya, terutama yang mengirimkan anak-anaknya untuk berguru kepada Ki Panengah. Hamba hanya dapat mengucapkan terima kasih sekali lagi, Kanjeng Sultan. Nah, inilah surat kekancingan itu, Ki Panengah. Ki Panengah pun menyembah sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam, kemudian bergeser mendekati Kanjeng Sultan sambil berjongkok. Tangan Ki Panengah memang menjadi gemetar ketika menerima surat kekancingan itu. Sementara itu Kanjeng Sultan pun berkata, "Bacalah, jika ada yang kurang sesuai dengan pikiranmu, katakan, aku tidak akan berkeberatan untuk merubahnya." "Hamba Kanjeng Sultan," sembah Ki Panengah dengan tangan yang masih gemetar. Ki Panengah itu pun telah membaca surat kekancingan yang baru saja diterimanya itu. Paksi Pamekasan mengikuti perubahan wajah Ki Panengah dengan sungguh-sungguh. Mula-mula dilihatnya wajah itu berkerut, kemudian sekilas nampak cahaya yang ceria di mata Ki Panengah. Namun wajah itu pun menjadi tegang dan bersungguh-sungguh. Begitu Ki Panengah selesai membaca, maka Kanjeng Sultan Hadiwijoyo itu pun bertanya, "Bagaimana menurut pertimbanganmu, Ki Panengah?" Ki Panengah itu pun menyembah dengan takzimnya. Katanya, "Kemurahan hati Kanjeng Sultan melimpah di atas hamparan perguruan hamba itu. Bukankah sudah cukup?" "Jauh dari cukup, Kanjeng Sultan, bahkan berlebihan. Bukan saja yang bersifat kewadakan, tetapi juga wewenang yang Kanjeng Sultan limpahkan kepada hamba." Kanjeng Sultan tersenyum. Katanya, "Ki Panengah, aku juga menginginkan anak-anak muda yang akan menggenggam masa depan itu mempunyai bekal yang cukup, lahir dan batin. Karena itu, maka mereka harus ditempa dengan cara yang benar. Itulah sebabnya aku setuju dengan Ki Panengah bahwa perguruan itu harus mendapat perlindungan, agar Ki Panengah mempunyai wewenang yang cukup untuk mengatur diri sendiri tanpa campur tangan orang lain. Apalagi campur tangan banyak orang yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Hamba mohon doa restu agar hamba dapat menjalankan tugas hamba dengan baik sesuai dengan keinginan Kanjeng Sultan. Aku akan mengikuti perkembangan perguruanmu, Ki Panengah. Jika hamba melakukan kesalahan atau arah perguruan hamba tidak sesuai, hamba mohon Kanjeng Sultan atau seseorang yang ditunjuk memberikan peringatan kepada hamba. Kakang Pemanahan akan mendampingi Ki Panengah. Sementara itu, aku akan mengirimkan kedua anakku ke perguruan Ki Panengah." "Maksud Kanjeng Sultan?" "Benowo dan Sutowijoyo akan menjadi murid perguruan Ki Panengah." Wajah Ki Panengah menjadi tegang. Katanya, "Bagaimana mungkin keduanya menjadi murid hamba? Menurut pendapat hamba, keduanya memiliki ilmu lebih tinggi dari hamba." "Tentu tidak, Ki Panengah." Kanjeng Sultan tertawa. "Justru dari itu, biarlah keduanya menjadi tuntunan murid-murid yang lain. Setidak-tidaknya ada 3 orang panutan di perguruanmu, Benowo, Sutowijoyo, dan Paksi Pamekasan. Dengan demikian, diharapkan murid-murid yang lain akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti jejak ketiganya. Tetapi jika ketiganya justru menghambat perguruanmu, maka Kakang Pemanahanlah yang akan mengambil tindakan." Ki Panengah mengangguk dalam-dalam sambil menyembah. Ia tahu maksud Kanjeng Sultan. Ketiganya akan memancing anak-anak muda yang lain yang berguru dengan bersungguh-sungguh untuk memacu diri agar mereka menempatkan dirinya setidak-tidaknya tidak terlalu jauh dari ketiga orang anak muda itu.
Aku merasa gembira pula bahwa Ki Waskita telah menyatakan kesediaannya pula untuk bekerja bersama Ki Panengah membina perguruan itu. Dengan demikian aku yakin bahwa perguruan itu akan berkembang dengan baik, lebih baik dari perkembangannya di masa sebelumnya. Berkata Kanjeng Sultan selanjutnya, "Hamba akan ikut berusaha, Kanjeng Sultan," sembah Ki Waskita. Demikianlah, maka kekancingan yang diterima oleh Ki Panengah itu telah membuka lembaran baru bagi perguruan yang dipimpinnya. Di dalam kekancingan itu juga disebutkan bahwa Ki Panengah telah mendapat wewenang untuk membuka hutan Jabung menjadi sebuah padepokan beserta lingkungan pendukungnya. Ki Panengah dapat membuka sebidang tanah persawahan, pategalan dan padang rumput untuk membuka peternakan. Sebuah sungai kecil akan dapat mengairi sawah dan pategalannya. Bahkan dapat pula dibuat sebuah belumbang untuk memelihara ikan dan memelihara itik dan angsa. Namun Ki Panengah telah ditantang untuk bekerja keras. Yang mula-mula dilakukan oleh Ki Panengah adalah mengumpulkan kembali murid-muridnya yang kehilangan gairah setelah Ki Panengah meninggalkan padepokannya untuk waktu yang cukup lama. Sebenarnya lah, para muridnya merasa segan untuk berkumpul dan berguru lagi. Mereka lebih senang mengisi waktu mereka dengan bermain, bergerombol hilir mudik. Bahkan kadang-kadang tingkah laku mereka menimbulkan gangguan bagi banyak orang. Meskipun demikian, mereka datang pula ke rumah Ki Panengah untuk mengetahui apakah ada perkembangan baru pada perguruannya yang sudah lama menjadi sepi. Ketika mereka memasuki halaman rumah Ki Panengah, mereka sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang murid yang baik yang memasuki perguruannya. Mereka merasa diri mereka adalah anak-anak para pemimpin di Pajang, para perwira dan orang-orang yang berpengaruh. Karena itu, maka sebagian di antara mereka yang datang berkuda tidak mau turun dari kudanya ketika kuda itu memasuki halaman rumah Ki Panengah. Namun keringat mereka segera membasahi pakaian mereka ketika mereka melihat Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya duduk di atas sehelai tikar pandan yang dibentangkan di pendopo. Apakah benar Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya yang duduk di pendopo itu? Iya, jawab seorang kawannya yang juga menjadi sangat gelisah. Namun agaknya Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya tidak menghiraukan mereka. Keduanya duduk dengan tertib di hadapan Ki Panengah. Di belakang mereka, Paksi Pamekasan pun duduk dengan kepala tunduk. Dengan jantung yang berdebaran, anak-anak muda murid perguruan Ki Panengah itu pun naik ke pendopo pula. Mereka pun kemudian duduk dengan tertib pula. Seorang di antara mereka berdiri di regol halaman memperingatkan kawan-kawan mereka yang baru datang agar mereka memasuki regol dengan tertib. Tetapi dua orang anak muda yang bengal tidak mau turun dari kuda mereka. Ketika kawan mereka yang berdiri di pintu mencoba memperingatkan mereka, maka keduanya justru tertawa keras-keras sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Untuk apa Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya berada di rumah kakek tua ini? Aku tidak tahu, tetapi mereka ada di sini. Kau akan mempermainkan aku, bertanya seorang yang bertubuh tinggi besar. Tidak, tetapi aku berkata yang sebenarnya. Minggir kau, atau tubuhmu akan dikoyak oleh kaki-kaki kudaku,
Anak muda yang berdiri di regol itu tidak mencegahnya lagi. Ia justru berharap agar keduanya tetap saja berkuda sampai ke tangga pendopo. Ketika keduanya memasuki halaman rumah, maka dilihatnya beberapa orang kawannya telah duduk pula dengan tertib di pendopo. Tetapi mereka tidak segera melihat Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya di antara mereka. Seperti yang diharapkan kawannya yang berdiri di regol, maka keduanya memang masih tetap berada di punggung kuda mereka sampai kuda-kuda mereka mendekati tangga pendopo. Tetapi wajah mereka menjadi pucat ketika mereka melihat Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya memang ada di pendopo rumah gurunya itu pula. Bahkan Pangeran Benowo telah bangkit berdiri sambil berkata, "Ampun guru, aku perlu berbicara dengan kedua anak muda yang tidak tahu adat itu. Aku masih memaafkan mereka yang datang terdahulu. Tetapi kedua anak muda ini sama sekali tidak mendengarkan, meskipun kawannya yang berdiri di regol itu sudah memperingatkan mereka. Bukan karena aku dan Kakang Mas Sutawijaya ada di sini, tetapi berkuda di halaman, apalagi halaman rumah orang tua, adalah satu perbuatan yang tidak pantas. Bahkan mereka telah menyebut guru dengan sebutan kakek tua. Aku mendengar dengan jelas pembicaraan mereka, karena aku mempunyai kemampuan untuk mendengarnya." Kedua orang anak muda itu menjadi gemetar. Pangeran Benowo benar-benar bangkit berdiri, melangkah ke tangga pendopo dan bahkan turun ke halaman. "Kemarilah!" Suara Pangeran Benowo terasa menghentak isi dada kedua orang anak muda itu. "Bersiaplah, kita akan berkelahi." Ampun Pangeran." Kedua orang anak muda itu berjongkok sambil menyembah. Kami mohon ampun." "Bangkit!" Pangeran Benowo membentak. "Kita akan berkelahi." Hamba tidak berani Pangeran," jawab keduanya hampir berbareng. Tetapi Pangeran Benowo telah melangkah mendekat, menarik lengan mereka dengan tangan kiri dan kanan. Demikian kerasnya sehingga kedua orang anak muda itu terangkat. Dengan keras Pangeran Benowo menghentakkan mereka, sehingga keduanya terbanting jatuh. Anak-anak muda yang berada di pendopo itu menjadi sangat tegang. Sementara itu, Raden Sutawijaya masih saja duduk di tempatnya tanpa bergeser sama sekali. Paksi pun masih saja duduk di tempatnya, tetapi ia nampak menjadi gelisah. Sementara itu Ki Pandengah sama sekali tidak berbuat apa-apa. Ia mengerti maksud Pangeran Benowo. Sejak semula, suasana perguruan itu memang harus berubah. "Bangkit! Jika kalian tidak mau bangkit, aku akan membunuh kalian berdua di sini. Tidak ada orang yang dapat mencegahnya. Tidak ada pula orang yang dapat menyalahkan aku. Aku sudah memberi waktu kepada kalian untuk mempersiapkan diri. Apalagi aku hanya seorang diri, sedangkan kalian berdua." Kedua orang anak muda itu memang bangkit, tetapi mereka hanya berjongkok sambil menyembah pula. "Hamba mohon ampun." "Tidak!" Suara Pangeran Benowo semakin lantang. "Bangkit dan berkelahi!" Keduanya masih tetap berjongkok, sehingga tiba-tiba saja tangan Pangeran Benowo menyambar wajah salah seorang dari mereka, sehingga terdengar anak muda itu mengaduh kesakitan. Tubuhnya terguncang dan jatuh berguling di tanah. Sementara itu, kaki Pangeran Benowo terayun menghantam kening anak muda yang seorang lagi. Untuk beberapa saat lamanya, keduanya tidak mampu bangkit. Sementara Pangeran Benowo berteriak, "Bangkit anak-anak cengeng!" Dengan susah payah keduanya pun bangkit. Di wajah mereka terdapat noda kebiru-biruan.
Seorang di antaranya bibirnya menjadi pecah dan berdarah. Seorang lagi matanya menjadi merah seperti bara. Jika sekali lagi hal seperti ini kalian lakukan, maka aku akan membunuh kalian. Aku dan Kakang Mas Sutowijoyo sejak sekarang adalah murid dari perguruan ini seperti kalian. Kedua anak muda itu sama sekali tidak menjawab. Tubuh mereka yang gemetar serta ketakutan yang mencekam membuat mereka seakan-akan tidak dapat berdiri tegak. Namun Pangeran Benowo pun kemudian berkata, "Naiklah." Kedua orang anak muda itu pun kemudian telah naik ke pendopo dan duduk di antara kawan-kawan mereka. Sikap Pangeran Benowo itu benar-benar membuat kejutan bagi anak-anak muda yang berguru kepada Ki Panengah. Mereka tidak lagi dapat bersikap seenaknya, bukan karena mereka menjadi semakin hormat kepada Ki Panengah, tetapi karena di tempat ini duduk pula Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo. Ki Panengah memang belum berbuat apa-apa. Ia masih belum menunjukkan perubahan sikap. Ki Panengah masih saja duduk diam. Di sebelahnya duduk seorang yang dikenal dengan nama Ki Waskita. Baru sejenak kemudian Ki Panengah itu pun berkata, "Selamat datang di perguruan ini anak-anakku. Aku tahu untuk beberapa lama perguruan ini tidak berjalan sebagaimana seharusnya karena aku pergi meninggalkan kalian untuk kira-kira setahun. Tetapi aku menunjuk seorang saudaraku untuk menggantikan aku. Tetapi agaknya saudaraku itu tidak mendapat sambutan sebagaimana seharusnya." Anak-anak muda yang duduk di pendopo itu pun mendengarkan dengan jantung yang berdebaran. Jika saja Ki Panengah menjadi marah dan menghukum mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo ada di antara mereka. Tetapi Ki Panengah itu kemudian justru berkata, "Aku minta maaf kepada kalian. Sekarang, setelah aku kembali, maka aku telah diadili oleh orang tua kalian. Aku diwajibkan untuk mengembalikan citra perguruan ini. Perguruan ini harus pulih kembali, bahkan harus menjadi sebuah perguruan yang benar-benar memiliki bobot yang tinggi. Karena itu, maka akan dilakukan beberapa pembenahan. Untuk itu maka aku harap kalian sampaikan kepada ayah kalian bahwa besok mereka aku minta datang kemari. Aku akan berbicara dengan mereka." Beberapa orang anak muda yang duduk di pendopo itu merasa aneh mendengar perintah gurunya. Orang tua mereka harus datang. Apa hak Ki Panengah untuk memanggil orang tua mereka? Ayah mereka adalah para pemimpin, para senopati dan orang-orang yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemerintahan di Pajang. Namun ternyata Ki Panengah itu berkata selanjutnya, "Yang berhalangan datang, aku minta diwakili oleh orang yang dapat mengambil keputusan bagi kalian." Pendopo itu menjadi hening. Anak-anak muda itu merasa tidak senang dengan sikap Ki Panengah, tetapi tidak seorang pun berani mengucapkannya karena di pendopo itu terdapat Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo. Bahkan terdengar Pangeran Benowo itu berkata, "Akan aku sampaikan kepada ayahanda guru." Sementara itu Raden Sutowijoyo pun menyahut, "Aku harap bahwa ayahanda Sultan akan dapat datang. Jika tidak, maka ayah Ki Gede Pemanahanlah yang akan datang esok." "Terima kasih," sahut Ki Panengah. "Mudah-mudahan ayah anak-anak muda yang lain juga dapat datang esok." Tidak ada yang menyahut. Semuanya terdiam meskipun merasa ketegangan di jantung anak-anak muda yang ada di pendopo itu.
Dalam pada itu Ki Panengah masih memberikan beberapa penjelasan bagi anak-anak muda itu bahwa selanjutnya hanya mereka yang bersungguh-sungguh sajalah yang akan diterima berguru di perguruan Ki Panengah itu. Ketika kemudian pertemuan itu dibubarkan, maka anak-anak muda itu masih tidak beranjak dari tempat mereka. Mereka menunggu Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya meninggalkan tempat itu. Baru kemudian setelah Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya minta diri, maka anak-anak muda itu pun turun pula dari pendopo. Tetapi mereka tidak berani langsung meloncat ke punggung kuda karena Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya pun menuntun kuda mereka di halaman. Baru setelah mereka berada di luar regol, mereka naik ke atas punggung kuda mereka. Paksi Pamekasan pun kemudian telah meninggalkan pendopo itu pula bersama beberapa orang kawannya yang berjalan kaki. Paksi Pamekasan sengaja berjalan kaki karena ia tidak mau dianggap terlalu sombong dengan kuda ganjaran yang telah diterimanya dari Pangeran Benowo. Di jalan pulang, Paksi Pamekasan mendengar beberapa orang kawannya yang menganggap sikap Ki Panengah itu aneh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.